اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك
Para jamaah, kita masih berbicara masalah haji. Terakhir kemarin kita masih membicarakan masalah rukun-rukun haji, itu sampai tawaf kemarin. Jadi rukun haji ihram, kemudian wukuf di padang Arafah, kemudian tawaf. Jadi ketiga tawaf. Sekarang masih berbicara masalah tawaf juga. Di sini dikatakan waliyakun tawafuhu fil masjid. Hendaknya adanya tawaf itu di masjid, karena Ka'bah adanya di tengah-tengah Masjidil Haram. Jadi kita tawaf itu ada di sekitaran Masjidil Haram, di dalam Masjidil Haram, jangan di luar Masjidil Haram. Ya, kalau orang yang tawaf di luar Masjidil Haram, yaitu tidak dihitung tawafnya itu. Kenapa? Karena bukan di dalam masjid. Gitu. Nah, dalam masjid ini apakah dia nanti berada lebih tinggi dibandingkan Ka'bah? Karena kalau dia tawaf di lantai 2, apalagi lantai 3 di Masjidil Haram, tingginya 3 lantai 2 dibandingkan Masjidil Haram. Jangankan di lantai 2, di lantai pertama saja kita kalau diri kayaknya udah habis sejajar dengan Ka'bah, karena Ka'bah itu ada di bawah. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, biwadin ghairi dzi zar'in. Itu Ka'bah ada di lembah. Makanya kalau hujan agak besar sedikit, air udah turun semua ke Masjidil Haram. Tapi karena memang salurannya bagus, cepat, sehingga singkatnya, keringnya tuh air. Ya, nah jadi kalau kita tahu lebih tinggi kita dibandingkan Ka'bah, tidak jadi masalah. Yang penting masih di dalam Masjidil Haram. Atau bisa jadi mungkin nanti kita lebih di bawah. Ya, kalau memang dibikin terowongan di bawah gitu, ya umpamanya dibikin terowongan sekitar putaran Ka'bah gitu, masih termasuk juga. Asalkan jangan tawafnya di udara. Ya, di udara. Gitu, mungkin pakai pesawat dia muter begitu, ya. Nah, itu berarti kan layanan gitu tuh. Jadi di situ dikatakan bahwa adanya tawaf itu fil masjid, ya, dalam keadaan di dalam masjid, kharijal baiti wasyadarwani. Di dalam masjid tawafnya, tetapi di luar Ka'bah. Jadi jangan tawaf di dalam Ka'bah. Kali seorang raja dimasuk ke dalam Ka'bah, dia tahu dalam Ka'bah ya bisa, harus di luar Ka'bah, gitu. Ya, kan Ka'bah dan itu yang bisa masuk dalam, yang bisa masuk itu hanya orang-orang tertentu, raja, kemudian presiden, ya, tamunya raja, itu dia ajak ke sana. Atau mungkin orang-orang yang mempunyai prestasi dalam agama bisa dikasih ke kehormatan untuk masuk dalam Ka'bah. Jadi tawaf di dalam masjid, tapi di luar Ka'bah. Wasyadarwan juga bukan di syadarwan. Jadi syadarwan itu gini, ini Ka'bah segi 4, dan di bawahnya itu kayak semacam upang. Tahu gak upang itu ya? Nah, sekarang kenal upang ya. Jadi di bawah Ka'bah itu jadi ngikutin Ka'bah segi 4 juga gitu, agak tinggi gitu, bawahnya gitu. Ya bahasa saya bilang upang. Jadi di sekeliling itu dikasih itu lagi ke sana, ya kayak adukan begitu agak tinggi. Nah, jangan di situ, naik di situ, itu namanya syadarwan, ya. Tapi di bawah, jangan di dalam Ka'bah, jangan di syadarwan. Syadarwan itu tadi saya katakan di sekitar Ka'bah, di bawahnya paling bawah sekali nih, di upah sini, ya. Ada di pasang batu gitu, nah, jangan di situ, itu namanya syadarwan. Walau ala murtafi'in 'anil baiti, sekalipun dia tawaf lebih tinggi dari Ka'bah. Yang tadi saya katakan, sekali-sekali bolehlah kita pengalaman, ya, kalau kita umroh umpamanya, ya masa kita tawaf di bawah terus, sekali-sekali di atas, di lantai 2. Tapi saya pernah ngalamin, karena resikonya kalau kita tawaf di lantai 2 atau lantai 3,
itu putarannya lebih luas. Ya, jadi kan ibaratnya kalau begini, kalau orang ini katakanlah Ka'bah, kalau dia putar sini kan lebih kecil putarannya, di sini lebih lebar, dari sini lebih lebar lagi. Ya, nah jadi kalau dia tawafnya itu di lantai 2, lantai 3, jadi lebar banget, lama tuh. Tapi ada juga orang-orang tua itu, ya mungkin kalau di bawah agak ribet, di atas pakai kursi roda didorong, ada di lantai 2, ya. Bahkan ada di lantai 3, memang nggak digelecokin sama yang lain. Ya, tapi banyak di lantai 2 banyak orang, tapi nggak sebanyak di bawah. Nah, jadi bisa dikatakan sekalipun tawafnya itu lebih tinggi siap tawaf tadi dari Ka'bah, kasafin, katakanlah seperti di atap Masjidil Haram di lantai 3 umpamanya, paling atas itu. Nah, itu boleh. Berarti kita tinggi banget, kita bisa melihat Ka'bah, cekungannya Ka'bah di atas itu. Ya, kita bisa lihat Ka'bah segi 4 di atas ada cekungan kan. Jadi kalau hujan air itu terkampung berturun ke Mizab. Mizab itu pancoran emas. Nah, kelihatan karena kita lebih tinggi. Sama kalau kita dulu masih ada Jabal Kubis, namanya Jabal Abi Kubais, tapi orang Jakarta ngomongnya Jabal Kubis. Itu kalau kita berada di puncak Jabal Kubis, tingginya jauh lebih tinggi kita dibandingkan Ka'bah, dengan Ka'bah. Ya, itu menara Ka'bah di ujungnya masih tinggian kita Jabal Kubis. Kenapa? Karena dia biar menaranya tinggi, kena ada di bawah tuh masjid, jadi tinggian kita, gitu. Nah, jadi walaupun tinggian kita dibandingkan Ka'bah, berada kita itu boleh. Yang penting masih di dalam Ka'bah. Kemudian juga yang harus diperhatikan ketika kita tawaf, wasatru auratin kama fis sholati, dan menutup aurat sebagaimana layaknya kita sholat. Jadi menutup aurat itu merupakan syarat daripada tawaf, sama dengan sholat. Ya, laki-laki antara pusat dan lutut itu namanya auratnya. Kalau perempuan seluruh badannya kecuali muka dan telapak tangan. Nah, itu kalau dia mau tawaf tutupin. Kadang-kadang dia lagi pakai pakaian ihram, itu udelnya jangan sampai kelihatan. Ya, makanya pakai pakaian ihram itu di atas pusat, gitu. Dan pakai gesper. Karena kalau nggak pakai gesper, kamu jatuh. Ya, cerita kayak di YouTube itu ada dari orang Indonesia, dari mana lagi tawaf kemudian jatuh, katanya itu kayak ihramnya. Ya, pas dia mengumumkan ihramnya, di depannya itu ada perempuan Arab. Disangkanya dia mau melecehkan atau apa namanya? Ya, si perempuan tadi. Dia nggak tahu dah gimana kan katanya di penjara itu. Dia selama 2 tahun membayar 100.000, berapa sih? 100 juta, kalau nggak 100 juta rupiah ya, uang kita. Nah itu, jadi istilah katakan menutup aurat. Tapi bedanya dalam sholat, ini menutup aurat. Kalau seandainya orang lagi tawaf, kemudian itu penutup auratnya, katakanlah kain ihramnya atau kainnya copot, ya, kemudian dia ambil lagi, kan copot tuh kain ihram, berarti kan auratnya kelihatan, dia ambil lagi, dia pakai lagi, ya, kemudian dia langsung ke tawafnya, itu boleh, nggak batal. Bahkan kalau seandainya antara copot dan diambil lagi itu kainnya agak lama, itu masih tidak membatalkan tawafnya. Beda sama sholat. Sholat kalau mayat lagi sholat, kedodoran. Yang namanya kedodoran kan udah sengaja, harus cepat ambil. Kalau sengaja dibiarin aja, ya pada dia sadar, batal sholatnya. Auratnya kelihatan. Nah, di dalam tawaf, kalau kain penutup aurat itu jatuh, kemudian agak lama diambil, kalau dia sadar, itu tidak membatalkan tawafnya. Lanjutin aja, dipakai lagi, ya, lanjutin tawafnya. Itu bedanya dengan sholat di situ. Ya, walaupun sama-sama menutup aurat, itu merupakan syarat daripada sholat dan tawaf, tetapi di dalam tawaf di situ bedanya. Ya, kalau penutup auratnya itu copot, kemudian diambil lagi dan dipakai, dia lanjutin.
ya tawafnya. Tapi kalau sholat, kalau agak lama ya batal sholatnya, harus mulai dari awal lagi gitu. Kama bis sholati wa kaunuhu fil masjidi kama marra fil i'tikafi. Ya. Dan keadaannya dia menutup aurat itu ketika dia berada di masjid, sebagaimana dia sudah lewat penjelasannya di waktu kita menjelaskan tentang i'tikaf. Itu tentang apa namanya, rukun sholat, rukun apa, rukun haji ya. Nah kemudian di dalam tawaf itu wa yusannu lahu ay at-tawafu ya iftitahuhu bistilamil hajaril aswadi biyadihi. Disunatkan ketika tawaf, memulai tawaf itu dengan istilam kepada hajarul aswad. Yang namanya istilam itu, kalau memang kita dekat dengan hajarul aswad, itu disunatkan mengecupnya, masukin muka kita kecup hajarul aswad, karena hajarul aswad ada di dalam. Ya, kalau bisa. Kalau enggak, cukup kita isyarat dalam angkat tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai ganti kecup hajarul aswad, kita kecup tangan kita. Atau pakai tongkat. Ya, Bismillahirrahmanirrahim, kita kecup tongkat kita. Ya. Nah, jadi dikatakan di situ disunatkan bagi orang yang tawaf itu memulai tawafnya dengan istilam kepada hajarul aswad. Istilam itu artinya apa? Mengusap dengan telapak tangan atau menciumnya, mencium hajarul aswad. Kalau nggak bisa mencium atau mengusap dengan telapak tangan, angkat tangan. Karena katakanlah kalau kita diri jauh dengan hajarul aswad, bagaimana ciumnya? Cukup Bismillahirrahmanirrahim, kecium. Ya, begitu. Itu disunatkan, sunat gitu. Biyadihi dengan tangannya, wa ayas ta'aban istaslam wa ayas talimahu fi kulli tawfatin. Dia beristilam itu ya pada setiap kelilingan, setiap putaran. Pokoknya begitu sampai di rukun aswadi, di pojok hajar, di pojok Ka'bah yang ada hajar aswadnya. Nah dia istilah Bismillahirrahmanirrahim. Jadi berarti kita 7 kali putaran, 7 kali angkat tangan. Itu istilah. Jadi istilah itu bisa mengusap pakai tangan, tapi kita usap hajar aswad. Kalau bisa, kecup dulu, kecup. Kalau bisa, usap pakai telapak tangan. Kalau bisa, angkat tangan aja. Itu fi kulli tawfatin, pada setiap putaran atau kelilingan. Wa aula min qawlihi fi kulli witrin. Kalimat ini lebih utama daripada perkataan matan pada setiap putaran yang ganjil. Jadi pada kitab matannya itu disunatkan istilah pada putaran yang ganjil. Putaran pertama, putaran ketiga, putaran kelima, putaran ketujuh. Tapi kalau di sini dikatakan setiap putaran. Jadi berarti 7 kali istilah. Kalau di matan itu pertama, ketiga, kelima, ketujuh, 4 kali istilahnya. Nah, di sini katanya huwa aula, kalimat istilahnya itu setiap putaran lebih utama min qaulihi daripada perkataan matan fi kulli witrin, pada setiap putaran yang ganjil. Wa ayyuqabilahu, dan juga disunatkan dia mengecup, mencium hajarul aswad. Ini pekerjaan yang sunnah. Kalau bisa alhamdulillah, kalau enggak jangan dipaksakan. Karena kalau dipaksakan nanti akan membahayakan diri sendiri. Orang berjubel, ya apalagi orang-orang luar itu kan orang gede-gede, tinggi-tinggi. Orang Indonesia kan kecil-kecil, ya bisa nanti jeblok aja kita orang bentar. Ya walaupun orang Indonesia juga biar kecil pintar-pintar, ya mereka nggak bisa, kita bisa masuk gitu ya. Nah, ya tapi kalau memang susah jangan dipaksakan. Kenapa? Itu hukumnya sunnah. Ya jangan mencari abdol akhirnya kebedol. Tapi kebedol jiwa kita mencari abdol, ya
Mengecup Hajarul Aswad afdal itu daripada kita mengusap. Lantaran kita mencari yang afdal, jadi jiwa kita kebedol. Kenapa? Keinjek, kejeblok, ya kan bisa bahaya. Apalagi kalau dalam haji, pekerjaan kita yang lain nanti di belakang itu masih banyak. Belum melontar, ya. Kalau kemudian kita sampai mungkin haji tamattu kan ada tawaf di situ. Kan kita belum wukuf, belum lontar, belum menginap di Mina, menginap di Musdalifah. Itu masih banyak pekerjaan kita. Maka jangan kita paksakan. Ya. Gitu. Caranya wa yadau jabhatahu alaihi, dan dia letakkan jidatnya. Nih jidatnya, batuknya, kalau orang Betawi bilang batuk, ya, dahinya. Dia letakkan dahinya itu di mana? Di Hajarul Aswad. Masukin, dia kan cekuk begitu tuh, ya, cekuk masukin, nah, kecup situ, ya, karena dia cekuk begitu. Nah itu disunatkan begitu kalau bisa. Ya, waktu tawaf kita disunatkan untuk mengecup Hajarul Aswad. Kalau nggak bisa dengan mengusapkan tangan Hajarul Aswad, nggak bisa juga dengan mengangkat tangan. Fa in ajaza an dzalika istalama bil yadi tsumma qabbalaha. Kalau dia lemah untuk melakukan itu, untuk mengecup Hajarul Aswad, dia mengangkat tangan, ya, istalama bil yadi, dia mengisyaratkan dengan mengangkat tangan, kemudian dia kecup tangannya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, gitu. Padahal segitu. Yang mengecup Hajarul Aswad orang yang dekat-dekat dengan Ka'bah aja. Ya, yang pas di putaran yang paling dekat dengan Ka'bah, kalau jauh susah kan, cukup angkat tangan. Ya, minta memakai ya, yang alami memaki, dia pemusali, bisa istri masing-masing ya. Nah, gitu. Fa'in ajaza anil istilami biha. Kalau seandainya dia lemah juga untuk istilah dengan tangan, mungkin dia nggak bisa pakai tangan apa? Istalama bi'asad aw nahwiha wa qabbalaha. Kalau memang dia nggak mampu istilah pakai tangan, maka dia istilah dengan tongkat atau yang serupa dengan tongkat. Kemudian tongkat dan yang seumpamanya itu dia kecupnya, dia ciumnya, ya, gitu. Ya, kalau pakai tongkat gitu ya, karena dia pernah pakai tongkat atau pakai payung, ya, payung gitu. Nah, dia payung ditutup, ya, apa, dari dibuka gitu. Pas istilah pakai payung, Bismillahirrahmanirrahim, payung yang kecup, gitu. Ribet tapi ya lebih ribet ya dibanding pakai tangan. Fa'in ajaza asyara biyadihi aw bi syai'in fiha thumma qabbala. Kalau dia nggak mampu juga, dia lemah untuk melakukan pakai apa? Istilah pakai tongkat, dia isyarat saja dengan tangannya atau dengan sesuatu, ya, yang ada pada tangan itu, atau sapu tangan, thumma qabbala, kemudian dia kecup sesuatu tadi, ya, ma asyara bihi ilaihi, yaitu dia kecup sesuatu yang dijadikan istilah ya padanya. Dzakarahu fil Majmu', hal ini disebutkan dalam kitab Al-Majmu'. Ya, jadi itu istilah sunat, yaitu mengecup atau mengusap atau mengangkat tangan di mana? Di pojok Ka'bah yang ada Hajarul Aswadnya. Karena kita mulai tahu dari situ, ingat itu. Mulai dari situ dan berakhir di situ. Di mana? Di Ka'bah, ya, yang sudut Ka'bahnya itu ada Hajarul Aswad, namanya Rukun Aswadi. Wa fil ruknil yamani yastalimuhu summa yuqabbilul yada. Pada rukun Yamani dia istilah juga, kemudian dia mengecup tangannya juga. Rukun Yamani itu dia yang udah berdekatan dengan rukun Aswadi. Jadi pertama kali rukun Aswadi, rukun Iraqi, rukun Syami, nah rukun Yamani. Jadi Ka'bah itu ada 4 pojok. Pojok itu dalam bahasa Arabnya rukun, ini rukun Aswadi, rukun Iraqi, rukun Syami, nah sini rukun Yamani.
Kan rukun Yamani sama Aswad dekat tuh. Nah, sampai rukun Yamani juga angkat tangan juga. Ya, Bismillahirrahmanirrahim Akbar. Tapi dia kan gak usap. Dan usap itu Ka'bah, angkat tangan aja. Tapi kalau di Ka'bah, kalau di Hajar Aswad, kalau bisa ya usap. Tapi kalau di Yamani gak usap, aja angkat tangan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yusannu lin nisa'i istilamun wala takbirun. Dan tidak disunahkan bagi kaum wanita untuk istilam. Jadi kalau perempuan gak istilam, dia gak disunahkan istilam, hanya laki-laki saja. Ya. Dan juga tidak disunahkan mencium Hajar Aswad. Ya. Tapi kadang-kadang perempuan juga pengen banget mencium Hajar Aswad. Banyak juga sih perempuan. Kadang-kadang perempuan yang diutamakan sama askar. Kan dekat Hajar Aswad ini ada askar sini. Ya, maksudnya apa? Kalau orang berjubel itu ya dia melihat roh, ajaran bahasa kita ya. Nah kalau ada perempuan mungkin yang lain diselat dulu sana. Perempuan dia diutamakan. Ya tapi itu perempuan kadang-kadang gue takut buat sendirian, gitu. Ya. Nah jadi di situ tidak disunatkan ya bagi perempuan itu untuk istilah, dan juga tidak disunahkan untuk takbir mencium Hajar Aswad illa inda khuluwil maqafi, kecuali ketika sunyi tempat tawaf itu. Artinya kalau tempat tawaf itu memang orang sedikit, silakan perempuan. Tapi kalau banyak orang di tempat tawaf itu, perempuan jangan istilah dan jangan mencium Hajar Aswad. Ya. Tapi kapan senggaknya kalau bahasa kita di tempat tawaf itu nggak pernah senggak. Jam berapa saja, pagi, siang. Katakan mungkin kalau menjelang sore sedang panas-panasnya orang nggak ada. Oh banyak juga yang tawaf. Dan adanya memang itu tekelnya, ubinnya kan di atas Masjidil Haram nggak ada apa, nggak ada atapnya, langsung kena sinar matahari. Itu nggak panas kita injek, Coba kita keluar dari Masjidil Haram, nggak pakai sendal, nggak tahan kaki kita. Tapi anehnya di situ berarti apa? Itu tekelnya bagus, yang kalbunya. Ya, jadi nggak panas. Orang tahu apa aja terus. Oh mungkin malam hari tengah malam kali orang belum tidur, malah lebih banyak lagi. Karena udah sejuk udaranya. Jadi kata lain gak pernah kosong tempat tawaf itu. Kalau saat kosong, artinya gak banyak orang, silakan perempuan istilah, silakan mencium atau mencium Hajarul Aswad. Di sini katakan illa inda khuluwil maqafi bilailin aw naharin, kecuali ketika sunyi, ketika kosong tempat tawaf itu, baik di siang malam hari ataupun di siang hari. Ya memang itu bagaimana kesungguhan kita dan niat kita. Ya, kalau kita gak sungguh-sungguh ya bisa mencium. Ya, gitu. Dan kalau mau Allah beruntukkan ya bisa juga. Kan kalau perhitungan ketika orang si laki-laki ketika dia sendirian, mestinya kan bebas tuh waktunya dan gak ada yang ngerecokin dia, mestinya dia bisa mencium Hajar Aswad. Ketika dia bawa istri, semestinya gak bisa kan? Ya karena ribet sama istrinya. Nah, ternyata memang tadi saya katakan kesungguhan niat dan memang sudah betul Allah. Ketika saya masih bujangan tahun 84, kan gak ada yang saya urusin kan? Bisa sendirian. Kadang-kadang saya mau Pak Uci almarhum, ya bisa gitu. Saya tawaf nih, berusaha mau mencium Hajar Aswad, bukan yang berusaha, tapi gak bisa, udah dekat, makta lagi. Tapi ketika sampai Ibnu Iqbal, ya, kalau bisa, dia jalan duluan, pengen banget, ya sekarang dia jalan, sekinggu di belakang, kok bisa? Karena dia bisa, saya udah bisa juga mencium Hajar Aswad. Ya jadi itu artinya jangan bukan mesti sendirian, gak ada yang ngeliat, tapi pasti bisa nih, belum tentu juga. Ya, oh yang punya istri ribet kali jadi gak bisa mencium Hajar Aswad, belum tentu juga. Nah gitu, jadi artinya kesungguhan kita, niat kita minta pada Allah SWT bisa mencium. Kalau enggak jangan penasaran, itu pekerjaan yang sunat. Wa yura'i dzalika fi kulli tawfatin, dan dia perhatikan hal itu pada setiap putaran. Ya, artinya dia setiap putaran rukun aswadi, Allahu Akbar. Kadang-kadang kita lupa, ketika orang angkat tangan baru sadar, oh iya, ya
Ini rukun aswadi, Allahu Akbar, angkat tangan. Mari katakan wayuroni, dan perhatian, perhatikan hal itu pada setiap putaran. Wafil autari akidu, dan pada putaran yang ganjil lebih dimantapkan lagi, lebih dikuatkan lagi. Jadi putaran pertama, ketiga, kelima, ketujuh itu apa lagi, lebih diperhatikan lagi. Ya, putaran-putaran yang lain perhatikan, putaran yang ketujuh lebih lagi diperhatikan hal itu. Ya, seluruhnya. Kalau kita lihat di sini tuh ngecuk, tapi memang saya baca di buku yang lain katanya nggak pakai ngecuk, hanya angkat tangan saja. Pas ini kita lihat tadi dikatakan, ya, summa yuqabbilu wa fi rukunil yamani yastalimu summa yuqabbilu liya. Ya, yuqabbil juga. Tapi di dalam fikih yang lain kayaknya hanya istilah aja. Yang mengecuk itu hanya di rukun aswadi aja. Rukun yamani hanya bismillah Allahu akbar dan ngecuk. Oh gitu loh. Ya tapi di situ kita memang gak angkat tangan. Kalau di sini muncul, ya, tapi di tempat yang lain kita jelaskan. Nanti insya Allah kita lanjutkan wa ayyar ulah, ya. Sekarang tanggal 20. Berapa? 18 ya? 17. Baik, kita baca beberapa kali sekitar itu dua. Kurang berapa? 29, kurang 6 menit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terakhir kemarin wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, fa amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang melampaui batas dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, maka sesungguhnya neraka jahim, dia tempat tinggalnya. Jadi artinya orang yang hanya mengutamakan kehidupan dunia dan melampaui batas, bahasa kita melampaui batas, kelewatan, keterlaluan, maka neraka jahim tempat tinggalnya nanti. Wa qala Nabiyullah alaihi salatu wassalam, dan berkata Nabinya Allah, semoga memberikan salawat dan salam kepadanya, hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Cinta kepada dunia itu pangkal segala kesalahan, pokok segala kesalahan atau sumber segala kesalahan. Kenapa? Karena cintanya pada dunia. Ya, kalau cinta pada dunia, akhirnya ibadahnya juga ya begitulah, ya. Karena dia kejar-kejar dunia, akhirnya apa? Akhiratnya terbengkalai. Gitu. Banyak lagi lain-lain karena cinta pada dunia. Jadi cinta pada dunia itu merupakan pangkal dari segala kesalahan. Wa qala alaihi salatu wassalam, juga bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Law kanatid dunya tazinu 'inda Allahi janaba qatin ma saqa kafiran minha syarbata ma'in." Kalau sekiranya dunia ini nilainya di sisi Allah kayak sayap nyamuk. Sayap nyamuk, sebelah sayap nyamuk kan seberapa kecil tuh. Kalau dunia nilai segitu, ya, maka niscaya Allah tidak akan, ya, memberikan orang-orang kafir, ya, minum air walaupun hanya seteguk pun. Ya artinya, ya memang dunianya udah kecil, ya orang-orang kafir ya nggak akan mendapatkan apa-apa dia, gitu. Ya masa kau kafir minha syarbata ma'in. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan memberikan minum kepada orang-orang kafir tadi walaupun seteguk, ya, air. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya daru man la dara. Dunia ini adalah tempat tinggalnya orang yang tidak punya tempat tinggal. Jadi dia tinggalnya di dunia. Wa malu man la mala lahu,
Dan dunia ini merupakan harta bagi orang yang tidak punya harta. Walaha yajma'u man la aqla lahu. Disitulah di dunia itu dikumpulkan orang-orang yang tidak mempunyai akal pikiran. Nah, jadi silakan dah cari tempat tinggal di dunia ini, silakan cari kekayaan di dunia ini, ya. Dan di dunia ini adalah tempat orang-orang dikumpulkan orang-orang yang tidak punya akal pikiran. Artinya apa? Tidak pikirannya tidak maju ke depan, ke akhirat nanti. Ya, jadi pikirannya seputar dunia dan dunia aja. Makanya dikatakan la aqlalahu, yang tidak mempunyai akal pikiran. Seharusnya kita kan berpikir maju ke depan. Tapi kehidupan di akhirat yang tidak ada ujungnya bagaimana? Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mal'unatun, dunia ini terkutuk. Mal'unun ma fiha, dikutuk juga segala isinya. Illa dzikrullah, kecuali orang yang berada di dunia ini dia ingat sama Allah, tidak terkutuk. Wa aliman, orang yang alim tidak terkutuk. Au muta'aliman, atau orang yang belajar tidak terkutuk juga. Jamaah yang saya hormati, saya baru melihat kalender ini, ternyata sekarang sudah tanggal, ini hari Jumat ya. Ini sudah tanggal 25 Rajab. Berapa tadi? Bentar dulu. Sya'ban. Jadi sekarang tanggal 26 Rajab. Jadi ngaji kita itu masih di bulan Februari ini masih ada satu tanggal 24. Kemudian satu lagi di bulan Maret tanggal 3. Nah, jadi berarti tawakupan kita ini sebagaimana sesuatu diminta dikasih tahu, berarti tawakupan kita itu tanggal 10 Maret. Habis nisfu Sa'ban. Jadi 10 Maret itu udah tanggal 18 Sa'ban itu. Jadi berarti tahun ini kita nisfu dulu. Jadi ngaji 3 kali. Nah, yang sekalinya itu kita penutupan. Berarti tanggal 10 bulan Maret atau bulan Sya'ban tanggal 18. Berarti yang Senin juga begitu nih, yang Senin. Jadi Senin itu kita ngaji masih ada tanggal 26 ya, bulan Februari. Tanggal 5 Februari masih dua kali lagi ya. Tanggal 26 bulan Februari sama tanggal 5 bulan Maret. Nah, itu kan kita tanggal 10-nya sudah nisfu Sya'ban. Jadi malam Senin masih 2 kali lagi, malam Rebo, malam Sabtu 2 kali lagi. Nah, ibu-ibu berarti ibu-ibu ya, sebentar, ibu-ibu tanggal 22 satu, dan satu lagi tanggal 8. Jadi semua masih 2 kali. Malam Sabtu masih 2 kali, malam Senin masih 2 kali, ibu-ibu masih 2 kali. Nah, ketiganya kita tetap kita biasa kita gabungin aja nih antara pengajian Senin sama malam Sabtu gitu ya. Pas subuh ya, sesadudir nanti kasih tahu jirosok gitu. Jadi berarti tanggal 10 bulan Maret ya, yaitu malam ke-18 bulan Sya'ban. Jadi setelah nisfu Sya'ban. Demikian supaya bisa diperhatikan, mari kita baca Fatihah dan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepada orang-orang yang menerjemahkan harta yang musola kita ini, dan mudah-mudahan orang tua kita, saudara kita, teman kita sudah meninggal dunia tempatkan sebaik-baik oleh Allah, dan lagi pada sakit disertakan badannya, dan jamaah kita pemaki beserta istri dan musali bersama istrinya yang sekarang dalam perjalanan ya menuju Jeddah. Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan, keselamatan. Dan juga kita baca Fatihah yang pahalanya nih buat yang ngasih ini nih apa namanya mimpik ya, saudara Wahyu Hidayat. Allah Subhanahu wa taala berikan gantian berlipat ganda, dan anak cucu kita sedang belajar dijaga dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan ilmu bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa li
اجمعنا هذا جمعا مرحوما تفرقنا من بعده وتفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا من يتبعنا شقيا ولا مطرودا ولا مكرونا اللهم يا سبحانك اللهم تحية فيها سلام